Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pejuang, kembali lagi di channel YouTube-nya Indra Yuliana Irhas. Nah, bagi yang belum kenal, salam kenal. Nama saya Indra Yuliana, pejuang CPNS pada tahun 2019 dan berhasil mendapatkan NIP pada tahun 2020. Di channel ini saya akan berbagi pengalaman perjuangan mendapatkan NIP. Jadi bagi yang berminat, jangan lupa di-subscribe ya. Subscribe. Nah teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jadi teman-teman bisa tetap semangat untuk berjuang mendapatkan NIP. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi penyuluh kehutanan teman-teman. Pada tahun 2020, Permenpan RB mengeluarkan kisi-kisi materi untuk soal SKB penyuluh kehutanan nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai penyuluh kehutanan, nonton terus ya. Nah, hal pertama yang harus teman-teman ketahui bahwa di Permenpan RB ini kisi-kisi untuk materi penyuluhan kehutanan itu dibagi atas dua nih teman-teman, yaitu materi tentang kemampuan umum dan materi tentang kemampuan khusus. Nah, untuk materi kemampuan umum terbagi atas dua nih teman-teman. Jadi teman-teman harus paham juga mengenai tentang ASN dan teman-teman juga harus paham mengenai lingkungan hidup nih teman-teman. Jadi teman-teman harus paham tentang ASN itu seperti apa, disiplin PNS itu seperti apa. Jadi teman-teman juga harus paham mengenai lingkungan hidup. Nah, untuk materi tentang kemampuan umum ini, yaitu materi tentang ASN dan lingkungan hidup itu saya sudah bahas di video tentang materi pengendali ekosistem hutan nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat peraturannya di situ ya teman-teman, di video materi pengendali ekosistem hutan. Oke. Nah, di sini Indra akan bahas mengenai kemampuan khusus penyuluh kehutanan nih teman-teman. Jadi, materi apa saja sih yang diperlukan untuk penyuluh kehutanan ini sehingga nanti pada saat tes SKB bisa menjawab soal-soalnya dengan baik dan benar teman-teman. Berdasarkan kisi-kisi Permenpan RB pada tahun 2020, penyuluh kehutanan harus mampu mengetahui tentang pemahaman penyusunan program teman-teman. Jadi teman-teman harus paham penyusunan program. Kemudian yang kedua yaitu pemahaman tentang penyusunan rencana kerja tahunan nih teman-teman. Jadi harus tahu nih rencana kerja tahunannya penyuluh kehutanan itu seperti apa sih. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman tentang penyusunan materi penyuluhan nih teman-teman. Jadi teman-teman juga harus menyusun materi-materi penyuluhan. Kemudian yang keempat adalah pemahaman tentang penerapan metode penyuluhan kehutanan berdasarkan sasaran nih teman-teman. Jadi teman-teman juga harus tahu metode penyuluhannya seperti apa. Kemudian pemahaman tentang pengorganisasian sasaran penyuluhan nih teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah pemahaman tentang pembangunan jejaring kerja atau kemitraan objek penyuluhan. Oke teman-teman. Nah, di sini juga Indra sudah mencari ini peraturan-peraturan apa saja sih untuk materi penyuluhan ini. Jadi berdasarkan tadi kemampuan khusus itu, jadi Indra mencari peraturan apa yang teman-teman harus download, yang teman-teman harus baca. Jadi yang pertama nih teman-teman, peraturan Menpan RB nomor 27 tahun 2013 tentang jabatan fungsional penyuluh kehutanan dan angka kreditnya. Jadi teman-teman tulis ya, kemudian nanti teman-teman bisa download dan bisa pelajari materi ini. Oke? Selanjutnya yaitu Permen LHK nomor P23 tahun 2015 tentang pedoman formasi jabatan fungsional penyuluh kehutanan. Jadi di sini teman-teman harus paham mengenai jabatan teman-teman itu seperti apa nantinya kalau umpamanya teman-teman lulus CPNS. Oke teman-teman. Selanjutnya Permenpan RB nomor 73 tahun 2020 tentang jabatan penyuluh kehutanan dan angka kreditnya. Jadi ini peraturan terbaru ya teman-teman. Peraturan terbaru untuk jabatan penyuluh kehutanan. Kemudian selanjutnya yaitu Permen LHK
P36 tahun 2015 tentang Juknis, petunjuk teknis jabatan fungsional penyuluh kehutanan dan angka kreditnya. Jadi ini tadi adalah peraturan-peraturan untuk jabatan penyuluh nih teman-teman. Jadi teman-teman harus paham dulu tentang jabatan penyuluh kehutanan itu seperti apa. Begitu teman-teman. Nah, selain dari peraturan yang tadi, teman-teman juga perlu mendownload ini nih teman-teman. Perlu mengetahui ini nih. Permen Kehutanan nomor P78 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan program penyuluh kehutanan. Jadi untuk materi penyusunan program penyuluh kehutanan itu ini di peraturan ini teman-teman bisa pahami nih teman-teman. Kemudian yang kedua, Permen LHK nomor 14 tahun 2019 tentang penyusunan program penyuluhan kehutanan. Di sini juga ini adalah peraturan terbaru. Kemudian yang ketiga adalah Permen LHK nomor P77 tahun 2016 tentang metode dan materi penyuluhan kehutanan nih teman-teman. Ini intinya nih teman-teman, ini inti dari penyuluh kehutanan. Kemudian yang keempat adalah Permen LHK nomor 13 tahun 2019 tentang pendampingan nih teman-teman. Teman-teman kan kerjanya nanti mendampingi. Pendampingan kegiatan pembangunan di bidang kehutanan. Kemudian yang kelima adalah Permen LHK nomor P76 tahun 2016 tentang penyuluh kehutanan swasta dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Mungkin ini perlu teman-teman pahami juga seperti apa. Kemudian selanjutnya yaitu Permen LHK nomor 89 tahun 2018 nih teman-teman tentang pedoman KTH. Kan penyuluh kehutanan itu biasanya dia berfungsi untuk membentuk KTH nih teman-teman, membentuk kelompok tani hutan. Dia lebih ke masyarakat. Jadi di sini teman-teman harus paham bagaimana pedoman KTH. Pedoman pembentukan kelompok tani hutan. Kemudian ini yang terakhir nih teman-teman, Permen Kehutanan P35 tahun 2019 tentang pedoman pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan nih teman-teman. Jadi itu tadi peraturan-peraturan yang perlu teman-teman download nih, yang perlu teman-teman pelajari nih. Nah, teman-teman juga bisa mengembangkan materi-materi teman-teman. Jadi dari yang saya baca tadi tentang pemahaman khusus, teman-teman bisa kembangkan apapun, teman-teman bisa mencari materi-materi apa lagi sih yang bisa teman-teman pelajari, seperti itu teman-teman. Nah itu tadi teman-teman peraturan-peraturan yang bisa Indra share ke teman-teman. Jadi teman-teman kembangkan ya materi-materi tersebut. Jangan cuma mempelajari materi-materi yang peraturan-peraturan yang tadi saya sebutkan. Jadi teman-teman harus kembangkan. Oke teman-teman. Nah sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Semangat terus teman-teman, jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mempelajari materi-materi penyuluh kehutanan, sehingga teman-teman bisa mendapatkan nilai tertinggi nih teman-teman, mendapatkan nilai SKB dengan skor tertinggi. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Dadah.